taqabbal ya karim ya Rasulullah alaika salam ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin was sahabatu wa qarabatu wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nakhususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'i ustadzina wa ustadzina wa li jami'il awliya'i tis'ah wa li jami'il awliya' fil Indonesia wa li jami'il awliya' fid dunya wa li jami'il muassis jami'ah nahdlatul ulama radhiyallahu anhum wa an sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin annallaha ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita dan kekuatan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yang kita kemas dengan kegiatan spesial Ramadan yang isinya itu adalah khatmil Quran dan pembacaan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberi kekuatan oleh Allah dan diberkahi keberkahan umur sehingga umur kita senantiasa berada dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap kita membaca sholawat tentu di dalam diri kita senantiasa berharap atas syafaatnya. Semoga apa yang kita harapkan, yaitu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan pada malam hari ini kajian kita, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan penjelasan yang kemarin, yaitu berbicara tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yang kalau di dalam buku terjemahnya nanti itu boleh dibawa pulang karena itu memang disediakan gratis. Itu ada di halaman 71, itu ada di halaman 71, yaitu tepatnya pada kalimat wa minha la taqumus sa'atu hatta tarau umuran idhaman lam tuhaddisu biha anfusakum. Gitu pada kalimat itu. Cuman sebelum kita lanjutkan penjelasannya sedikit, kemarin kita ditutup dengan salah satu tanda-tandanya hari kiamat, yang artinya kalau misal yang disampaikan itu sekarang sudah terjadi, kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu gelisah,
karena sebenarnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang dekatnya hari kiamat itu tidak lain adalah hadis-hadis yang seharusnya bisa memunculkan dalam diri kita untuk bisa bersegera memperbaiki kehidupan kita sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis terakhir kemarin yang kita baca itu adalah salah satu tandanya hari kiamat, itu adalah hadis yang berkenaan dengan waktu atau masa di mana tahun-tahun itu isinya itu adalah kebohongan, yaitu adalah waktu sebelum dimunculkannya oleh Allah yang dinamakan dengan Dajjal. Jadi kemarin itu hadisnya menjelaskan bahwasanya sebelum munculnya Dajjal, kita akan dihadapkan pada suatu waktu atau pada beberapa tahun, itu bahasanya itu adalah sinwanun. Sinwanun itu artinya beberapa tahun, yang isinya itu adalah khida'atun, isinya itu adalah penipu, isinya adalah tipuan semua. Dimana pada tahun-tahun itu, di tahun-tahun itu banyak sekali orang yang jujur itu didustakan, orang yang pembohong itu justru dibenarkan, orang yang dipercaya itu dikhianati, dan orang yang berkhianat itu justru dipercaya. Kebalikannya, artinya ketika kita banyak melihat fenomena itu, kadang kita percaya kepada seorang pemimpin kita, ternyata pemimpin kita adalah orang yang paling depan untuk menghancurkan kehidupan kita dengan cara mereka. Kita tidak perlu khawatir, itu sudah diprediksikan oleh Rasulullah kalau bakal terjadi, karena itu bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Cuman mungkin pada penjelasan yang terakhir yang paling penting, yang sekarang kita banyak lihat baik di media sosial ataupun di segelintir kita, di sekeliling kita, yaitu siapa? Yaitu adalah ada satu kelompok yang dinamakan dengan Ruwaibidah. Siapa kelompok Ruwaibidah? Yaitu adalah seorang laki-laki yang tidak tahu apa-apa sebenarnya, ilmunya lemah, tidak pinter sebenarnya. Cuman lek ndelok teko omongi, kalau dilihat dari pembicaraannya, ya takallamu fi umuril ammah, dia berbicara tentang urusan-urusan keumatan yang begitu besar. Lek ilmunya mung sa RT, pengetahuannya cuman mungkin satu desa atau paling enggak satu RT saja pengetahuannya, tapi pembicaraannya itu berbicara urusan negara. Nah, itu adalah kaum Ruwaibidah. Nah, kalau kita lihat di sekeliling kita banyak yang seperti itu, paling tidak kita jangan sampai jadi kelompok yang Ruwaibidah. Cukuplah kita berbicara sesuai dengan apa yang kita ketahui. Atau kalau kita tidak tahu, jangan kita ikut komentar, paling tidak kita bertanya. Karena kalau orang tidak tahu itu memang pantasnya bertanya. Itu adalah salah satu tanda dari tandanya hari kiamat. Jadi kalau sekarang kita banyak melihat orang yang sok tahu, ya sudah, yaitu memang bagian dari tandanya hari kiamat. Minimal kita tidak menjadi orang yang sok tahu. Makanya kalau berbicara orang yang sok tahu, Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya-nya juga dijelaskan, di dalam kitab Mursyidul Amin, mukhtasar dari kitab Ihya itu juga dijelaskan, manusia itu dibagi menjadi 4. Ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada seseorang itu dia tahu dan dia sadar kalau dirinya itu tahu. Dia itu alim dan dia sadar kalau dirinya alim. Lah kalau ketemu dengan orang ini, dekati, pasti dia mudah memberikan nasihat, pasti dia mudah memberikan pencerahan kepada kita, pasti dia gampang untuk menunjukkan kita mana yang baik dan mana yang buruk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah ada rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang dirinya itu merasa bodoh dan dia sadar kalau dirinya bodoh. Nah, orang yang seperti ini dekati. Biasanya dia mudah untuk dikasih tahu dan mudah diajak kerja sama. Karena dia itu merasa bodoh, dia itu bodoh dan memang sadar kalau dirinya itu bodoh. Ada orang yang nomor 3, yaitu adalah rajulun yadri tapi wala yadri annahu yadri.
Ada orang yang sebenarnya alim, tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu alim. Orang yang seperti ini perlu didekati juga, yaitu beri dia tugas-tugas yang menurut kita dia sebenarnya tahu di posisinya itu di sana, yang biasanya dia bisa melaksanakan. Yang bahaya itu adalah yang nomor 4, yaitu adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi ada seseorang yang tidak tahu, tapi dia sudah sadar kalau dirinya itu tidak tahu, maka isinya dia hanya akan menjadi orang sok tahu. Maka ketika kita bertemu dengan orang ini, menghindarlah, karena kita pasti akan kena celaka dengan perbuatan yang ia lakukan. Iya dari rumah tak tahu, tahu. Beri sekali ada kacir. Nah itu orang yang harus dihindari. Makanya di dalam hadis yang terakhir kemarin kita baca, di sini Kiai Hasyim Asy'ari ingin menegaskan kepada kita salah satu tanda hari kiamat itu ada kelompok Ruwaibidah. Ruwaibidah itu adalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, tapi dia sudah berani berbicara urusannya umat. Pengetahuannya cuma sa-RT, tapi ngomongi urusan negara. Gawat lek ngomongin. Nah kayak gini jangan didekati, karena kita akan celaka, kita akan banyak menerima informasi-informasi yang justru akan menjerumuskan kita kepada kecelakaan. Itu. Baik, kita lanjutkan redaksinya. Hadis-hadis yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat, dan insya Allah ini masuk bab yang paling banyak di dalam kitab ini. Kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin wa ya mujibas sailin. Wa minha lan ikut setengah sangking imarat atau tanda-tanda hari kiamat. La takumu ora bakal jumeneng apa as-saatu kiamat hatta tarau hingga padha ningali sapa sira kabeh umuron ing pira-pira perkara idzaman kang gedhe lam tuhaddisu kang ora tau den critakne biha kelawan umurun idzaman sapa anfusakum awak sira kabeh yatafaqamu kan musik apa sya'nuha kahanane umur fi anfusikum ing dalam perkara sira wa tas'aluna lan padha takon sapa sira hal kana apa toh ana sapa nabiyikum pangeran nabi sira zakaro nutur sinten nabiyikum lakum maring sira minha saking umuran idzaman zikron ing pitutur hatta tarau lan hingga ningali sapa sira aljibala ing pira-pira gunung tazawala kang kingsir apa jibal an amakiniha saking pira-pira panggonane jibal. Rawahu riwayatake ing hadis sinten al imamu wong kang dadi imam Ahmadu nyatane Imam Ahmad wa Tabrani lan Imam Tabrani an Samrah saking Samrah ibni Jundab radhiyallahu an. Hadis yang berikutnya ingin menjelaskan bahwasanya kiamat itu tidak akan segera terjadi sebelum kita melihat sebuah peristiwa yang besar, ya, peristiwa yang besar. Ya, kita reka-reka saja peristiwa apa ini yang sebelumnya itu belum pernah terjadi dan bahkan belum pernah diceritakan. Bahkan di antara kita itu nanti ada yang bertanya apakah tentang hal ini Nabi itu sudah menceritakan tentang hal ini. Terus yang berikutnya, tanda berikutnya, sampai kiamat itu tidak akan terjadi sampai gunung-gunung itu berpindah dari tempatnya. Tidak tahu ini mungkin apa tidak, ya wallahu a'lam. Cuman kalau melihat gunung itu pindah kayaknya tidak mungkin. Ya, gunung itu pindah kayaknya nggak mungkin. Tapi bisa jadi berpindah fungsi. Nah, sekarang kan sudah banyak gunung-gunung yang sudah tidak jadi gunung tapi justru sudah menjadi perkotaan. Ya kan?
Jadi sudah berpindah fungsi, di mana gunung itu fungsinya adalah salah satu sebagai penyerap apa istilahnya hawa yang tidak bagus. Itu kan ada di gunung sebagai apa? Sebagai pakunya bumi, kan gitu. Nah sekarang mungkin kalau berpindahnya gunung tidak ada, tapi berpindah fungsinya gunung mungkin itu ada. Tapi wallahu a'lam. Tapi seperti inilah hadisnya Rasulullah. Itu tanda yang berikutnya. Terus yang berikutnya, wa min lan iku setengah saking imarat idza wusida al amru idza wusida ing dalem arekalane den serakake apa al amru perkara ila ghairi ahlihi maring wong kang dudu ahline al amru fantadiru moko ngentenono sapa sira as-sa'ata ing wektune rusake al amru. Rawahu riwayatake ing hadis sinten al Bukhari, Imam Bukhari an Abi Hurairah den riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Yang berikutnya di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu ketika banyaknya persoalan itu diberikan kepada orang yang tidak ahli. Ya tinggal kita lihat. Makanya kita ya bukan tidak diberikan kepada orang yang tidak ahli. Sekarang yang ahli sudah semakin tidak ada. Karena pada dalil yang sebelumnya sudah dijelaskan kiamat itu tidak akan terjadi sampai orang-orang yang pertama, ya kan? Jadi orang-orang yang pertama, orang-orang yang alim di bab hilangnya ilmu, kemarin itu sudah dijelaskan, itu semuanya dicabut lengkap dengan ilmunya, sehingga yang muncul itu adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang sama, tapi dipaksa untuk menjelaskan sesuatu yang harus dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu. Makanya saran dari saya, ya bukan saran, memang seharusnya mumpung kita masih ada punya ulama-ulama yang menjadi panutan, manfaatkan itu dengan baik agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa ihdinas siratal mustaqim? Yaitu tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan alladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu adalah jalan-jalannya orang, bukan jalannya siapa, tapi jalannya orang yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu siapa? Ya para ulama, para wali. Yaitu mumpung masih ada, ikuti, jangan disia-siakan. Kalau kata Kang Aji, saiki ulama mung dicoba perlu nih ngaji tenan be ulama yo kadang ora itu ya mumpung caleg teko wonge sekalian ae. Lanjut ya. Iya, karena fenomenanya seperti itu kan sekarang. Karena seingat saya dulu itu ya berbicara pribadi, orang tua saya itu ketika melihat ulama itu tidak hanya diundang pada saat adanya pengajian, tapi kajian beliau di tempat itu juga diikuti. Contohnya kalau yang ada di Jember itu Kiai Ahmad Siddiq sama Kiai Mukhid Muzadi. Jadi dari Banyuwangi itu beliau memang diundang ketika isi pengajian. Cuman kajian beliau di sini di Asri itu didatangi, Pak. Ini kan enggak, ya kan? Paling seneng ngundang Gus Baha. Kajian Gus Baha enggak pernah ikut. Jadi itu makanya enggak mau kan para kiai yang memang betul-betul khos itu enggak mau diundang seperti itu. Lek ate ngaji di panggonku. Lek ate ngaji yo moro di aku. Karena memang nggak sama hasil pengajian dengan orang-orang yang memang betul mau ngaji. Karena itu memang sekali lagi ya sudah, itu memang sudah ada yang ada di dalam diri kita, dan itu memang sesuatu yang memang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita terus memperbaiki diri sambil lalu, karena kata Nabi itu sebelumnya itu bahwasanya umat terbaik itu adalah umat yang pertama, baru kemudian umat berikutnya, dan terus ke belakang umat Islam itu tidak akan lebih baik dari sebelumnya, pasti akan terus lebih jelek. Ya, lalu bagaimana kita menghadapi hadis itu? Kalau memang itu adalah bagian dari sesuatu yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usaha kita cuma satu,
tidak menjadi yang jelek di antara yang tidak menjadi yang terjelek di antara yang jelek. Itu sudah, ya jelas mesti lengkap dengan kekurangan yang kita miliki. Makanya kita masih berharap dengan dawuhnya Rasulullah yang berkata orang yang hidup pada akhir zaman itu. Jadi dawuhnya Rasulullah itu ada, Rasulullah itu bersabda kayak gini, ada umat yang betul-betul dirindukan oleh Allah. Lalu sahabat bertanya, siapa umat yang kau rindukan? Bukankah kami para sahabat? Oh tidak, kamu itu tahu dengan aku. Lalu siapa yang kau rindukan? Yaitu adalah umatku yang kelak akan hidup di masa menjelang hari kiamat. Jadi pada akhir zaman dia percaya kepadaku dengan sepenuh hati, padahal dia belum pernah bertemu dengan diriku. Itu adalah umat yang paling dirindukan oleh Rasulullah. Ya mesti ini lengkap dengan segala kekurangannya, mesti ini lengkap dengan segala kekurangannya. Tapi semoga kita minimal yang mau mengkaji seperti ini diberi istiqomah untuk ngaji seperti ini. Karena pada zamannya Rasulullah, zamannya sahabat, itu ngaji model dakwah itu tidak pernah ada. Bukan tidak pernah ada, tidak banyak. Makanya sistem pendidikan itu adalah memang sistem halakoh. Sistem halakoh. Jadi gitu. Itu jadi salah satu tandanya hari kiamat itu adalah ya ketika banyak persoalan itu tidak diberikan kepada ahlinya. Kalau persoalan sudah tidak diberikan kepada ahlinya, maka kata Rasulullah, tunggulah waktu kehancurannya. Lanjut, wa min halan iku setengah sangking imarat la tadhabu ora bakal ilang opo adunya dunyo hatta yamurro hingga lumaku sopo arrojulu wong lanang alal kubri ing atase kuburan fayatamar rohu fayatamarrau moko nuli nimbali alaihi ing atase rajul fayatamarrau moko nuli nimbali alaihi ing atase rajul wayaqulu lan ngucap sapa ahlul kubur ya laitani menawa ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku makana sahibi hadil qabri ana ing dalem panggonane ikilah wong gene kubur. Rawahu ngriwayatake ing ikilah hadis sinten Muslimun Imam Muslim am Abi Hurairah ten riwayatake saking Abi Hurairah aidon halemane koyo hadis kang awal. Ini enggak tahu ada apa enggak, ini enggak tahu ya. Cuman kayaknya la tadhabu ad-dunya hatta yamurru ar-rajul 'alal qabri fayatamarrahu 'alaihi wa yaqulu ya laitaini kuntu makana sahibi hadzal qabri. Yang artinya adalah dunia itu tidak akan hancur sampai ada seorang laki-laki yang melewati sebuah kuburan dan dia sepertinya berharap kalau dia bisa menjadi bagian dari ahli kubur yang saat dia lewati. Artinya ya mungkin wis zamannya wis kadung morat marit gitu loh. Zamannya sudah kadung morat marit. Lek sik sampean ngerasa enak urip di dunya, sik durung sumpek ndelok keadaan, ya berarti sik ado jenenge kiamat. Ya lek wis mongso gak ado, wis kabeh ruwet kabeh gak jelas, ya mungkin bisa jadi itu bagian dari tanda kiamat yang sebenarnya ingin memperingatkan kita untuk segera memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kayaknya kalau ini belum ada, atau bisa jadi gambarannya sudah banyaknya orang yang tidak sanggup menghadapi kehidupan dunia, banyaknya peristiwa bunuh diri, bisa jadi seperti itu yang dimaksud ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas hadisnya sudah seperti itu gitu. Wa minha lan iku setengah saking imarat tandane kiamat la taqumu ora bakal jumeneng apa as-saatu kiamat hatta yatasafadu sopo annasu yatasafadu ngawiti sopo annasu menungso tasa padal baha ini kelawan koyo oleh ngawinine bahaim
fit turuki ing dalam piro-piro dalan. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten At-Tabrani ya. Sinten At-Tabrani punya saya kurang berarti. At-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Umar riwayatake saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang berikutnya tanda kiamat itu adalah tidak akan pernah terjadi kiamat sampai orang itu kawin. Yo, kawin di dalan. Masuk akal apa enggak? Yo, kalau sekarang kita banyak lihat, coba lihat media sosial, sudah banyak sekarang. Jadi hampir di depan masjid sekarang itu, ya kan? Yo gak langsung kawin kayak gitu, Pak. Ya nggak langsung kawin kayak gitu. Tapi yang paling tidak di depan masjid itu kadang dijadikan tempat mereka untuk bermesraan. Kalau kita lihat itu, ya itu fenomena akhir zaman. Segeralah kita beristighfar, selamatkan keluarga-keluarga kita agar selamat dari fitnah akhir zaman. Salah satunya itu kita diminta, kalau tidak salah, ini harus dicek lagi ya. Seingat saya itu di dalam kitab Azkar Nawawi, agar kita terselamatkan dari fitnah akhir zaman, diminta kita mengistiqomahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi, terus kemudian surat itu loh. Surat Al-Kahfi yang kita baca pada saat tahlilan itu biasanya itu adalah surat ayat kursi dan surat terakhir dari surat At-Taubah kalau tak salah, yang amana rasulullah bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi akhiri. Itu biasanya saya baca ketika saya mau tidur. Ya karena ya itu tadi, kalau pengen selamat dari fitnah akhir zaman. Karena akhir zaman fenomenanya salah satunya kita akan banyak melihat orang yang kawin. Ya lek ate diomongi kawin lek di Indonesia insya Allah sik durung ya. Sik durung, tapi kalau di luar Indonesia itu sudah banyak, sudah tidak ada rasa malu. Meskipun ada di publik ya tadi lah. Ya, kalau di Indonesia itu kayaknya kita belum menemukan fenomena. Cuman kalau di Indonesia lewat media sosial, koyoke ya wis akeh pisan, Pak. Ya. Itu bagian dari tanda hari kiamat lah. Kalau kita ingin selamat dari itu, salah satunya di dalam kitab Azkar Nawawi, perbanyak baca surat Al-Kahfi, terus ayat kursi dan doa surat aman rasulullah bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun aman sampai selesai seperti pada saat kita melakukan tahlil itu. Nah itu biasanya saya istiqomah baca itu ketika mau tidur. Jadi mau tidur itu banyak yang saya baca. Salah satunya itu tadi. Jadi baca Bismillah sebanyak 21, terus doa yang dari Dewi Aisyah. Allahumma barikli fi mauti wa ma ba'dahu. Ya Allah, berikan aku keberkahan pada saat kematianku dan setelah kematianku. Itu juga doa yang diriwayatkan dari Aisyah, ada di dalam kitab Nasoihul Ibad. Insya Allah nanti kalau kita ngaji Nasoihul Ibad di sini nyampe di bab itu. Jadi Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dahu, itu doa dari Dewi Aisyah. Ya Allah, berikan aku keberkahan dalam kematianku dan setelah kematianku. Itu dibaca sebanyak 25 kali. Baru setelah itu ayat kursi, terus kemudian amanah rasulullah itu sampai selesai, terus la haula 3 kali. Setelah la haula 3 kali itu baru membaca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Terus setelah itu membaca sholawat sampai tidur. Nah, itu ajaran orang tua saya dulu ngajarkan seperti itu. Ternyata saya menemukan ada di dalam kitab Al-Kahfi. Ada di dalam kitab Al-Kahfi. Orang tua saya dulu itu kalau mau tidur saya disuruh baca kayak gitu. Kalau yang bismillah sebanyak 21 kali itu ada di dalam kitab Kasyifatus Saja bab awal. Yang barang siapa membaca bismillah sebanyak 21 kali, insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah dari segala sesuatu yang sifatnya benda tajam dan kebakaran serta kemalingan. Itu salah satu faedahnya bismillah sebanyak 21 kali. Insya Allah keterangannya ada di dalam kitab Kasyifatus Saja. Nah, hal-hal seperti ini bagi kita umat Islam itu perlu, Pak. Kenapa kok tidak perlu? Kenapa kok perlu? Nah, karena Rasulullah yang ngasih kepada kita.
kan rugi. Kita bilang ikut Rasulullah, tapi ajarannya Rasulullah nggak diikuti. Ya itu bagian dari tanda-tanda kiamat. Yo dieloki sing iso dieloki, sing gak iso dieloki muga-muga awak diparing iso kanggo meloki. Lanjut, itu ya. Wa minha lan iku setengah sangking imarat utawa tanda-tandane hari kiamat. La tafna ora bakal sirna apa hadhil ummatu ikilah umat hatta yaquma hingga jumeneng sapa ar-rajul wong lanang ilal mar'ati maring wong wadon fayaf tarisuha. Ini sama seperti yang tadi. Fayaf tarisuha moko nglemeki sapa rajul ing imra'ah. Dadi didadekno lemek ya digarap lah fitoriki ing dalem dalan. Fayakunu moko ana sapa khiyaruhum pilihane umat yauma idzin ing dalem dina mengkono iku man wong yaqulu kang ngucap sapa man lau waraina wara hadzal haid. Ya sama seperti tadi, ini hadisnya sama seperti tadi. Jadi fayakunu khiyaruhum yauma idzin iku man wong yaqulu kang ngucap sapa man lawaraina lamun bisa nyingit sapa kita wara hadil haiti ing dalem burine ikilah tembok. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Abu Ya'la an Abi Hurairah den riwayatake saking Abu Hurairah. Jadi ya itu tadi, orang itu sudah tidak tanda-tandanya kiamat itu, orang itu sudah lagi tidak memperdulikan orang lain, pokok seneng kerap, tidak urusan ono dendi. Tidak tahu Jaufi kalau di Bali gimana? Kayaknya sudah bebas ya. Ya wes ono ya kan. Lah iya. Nah, sementara orang yang terpilih, artinya orang yang menurut mereka akhirul itu cuman bisa ngomongi, tapi nggak bisa nggak bisa menghentikan hal itu gitu loh. Nggak bisa menghentikan hal itu, cuman mau iso nyopo kok gak nyikin aing gitu. Jadi terlalu banyaknya kita toleransi terhadap sesuatu yang jelas-jelas diharamkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu mulai dari sekarang sudah terus dilakukan perlahan demi perlahan. Iya kan, LGBT, iya kan, contoh LGBT, jelas-jelas itu adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Tapi si ono sing belah dengan mengatasnamakan HAM. Coba, dengan mengatasnamakan HAM. Jadi ketika banyaknya orang tidak tegas kepada bentuk kesalahan, maka akhirnya kesalahan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan dan memalukan. Ketika orang sudah melakukan sesuatu yang memalukan, dia tidak memiliki rasa malu, ya seperti ini nanti. Akhirnya tanda-tanda kiamat itu khiyaruhum itu cuma bisa mau nyopo kok gak nyingit wae gitu loh. Jadi nggak bisa dia memberhentikan sesuatu yang jelas-jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang berkumpul di sini diberi kekuatan oleh Allah untuk betul-betul diberi kekuatan menentang sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yo terutama ini kaya ansor itu kudu tegas Pak. Lek salah yo kudu diomongi salah, lek bener yo kudu diomongi bener. Jangan lagi diberi kelenturan, karena kelenturan kita terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu adalah awal kehancuran manusia, atau keharaman itu mulai bisa menyebar di mana-mana. Jadi lek halal ya halal, lek haram ya kudu diharamno. Jangan dibela-bela lagi. Terus itu salah satu tandanya hari kiamat yang berikutnya. Oke, kalau sudah terjadi ya wes, berarti kita harus segera ayo belajar memperbaiki diri. Wa minha lan iku setengah sangking imaro la takumu ora bakal jumeneng opo asa-atu kiamat hatta tu jadu hingga temu sapa almar'atu wong wadon naharon ing dalem rahino
tangkihu kang nikah sapa mar'ah ai tajamiu tegese kumpul sapa mar'ah wasatot toriki ing tengahe dalan la yungkiru kang ora ingkar zalika ing mungkono-mungkono jima sapa ahadun wong suwiji, sama seperti yang tadi. Fayakunu moko ono sapa amsaluhum padane mar'ah yauma idzin ing dalam dini yauma idzin ing dalam wektu iku allazi nyatane wong yakunu kan ngucap sapa allazi lau nahaitaha lamun izin sapa sira ing mar'ah anit tariqi saking dalan qalilan nahaitaha sira ing anit tariqi saking dalan qalilan kelawan wektu kang titik fadzalika moko utawi mengkono mar'a utawa nahaitaha fihim ing dalem mar'a iku mislu Abi Bakrin ngupamani Abi Bakar wa Umar fikum ing dalem awak sira rawahul Hakim wa Abu Abdullah bin Abi Hurairah radhiyallahu an. Sama, tidak jauh beda seperti yang tadi ya. Jadi kiamat itu intinya kiamat itu tidak akan terjadi ketika perzinahan itu tidak merajalela. Ya intinya ya seperti itulah. Aduh, ya Allah, semoga keluarga kita diselamatkan dari perbuatan yang seperti ini, karena jelas ini adalah bagian dari hadisnya Rasulullah yang menjadi prediksi masa depan. Yang mau tidak mau, insya Allah perlahan ini pasti akan terjadi, dan semoga terjadinya tidak pada diri kita. Terakhir, yang pada malam hari ini yang akan kita baca, ya, terakhir yang akan kita baca dari hadis terkait dengan hari kiamat. Wa minha lan iku setengah sangking imarat utawa tanda-tanda hari kiamat ma perkara rawakan riwayat ake ing ma sinten At-Tabrani Imam Tabrani an Abi Umamah den riwayat ake sangking Abi Umamah radhiyallahu an wa hatta tamur lan inggo lumaku sapa al mar'atu wong wadon alal qaumi ing atase kaum fayaqumu moko nuli ngadeg sapa ahaduhum salah sijine kaum fayarfa'u lan ngangkat sapa ahad bidailiha kelawan dailine mar'ah kama koyok barang yarfa'u kang ngangkat apa zambun nakjati apa zambu nakjati untute embek nakjah fayaqulu moko ngucap sapa ba'dhum setengah kaum ala eling-eling apa to ora waro aitaha nyingit sapa sira ing mar'ah waro alhaiti ing dalem emburine tembok fawa moko utawi ahad yauma idzin ing dalam waktu iku fihim ing dalam mar'ah iku mislu Abi Bakar wa Umar fikum ing dalam awak siro. Ya sama, intinya yaitu tadi wis, intinya ya ketika perzinahan itu sudah merajalela ya. Sekali lagi ini adalah hadis terakhir yang kita baca pada malam hari ini, yang intinya adalah salah satu tanda hari kiamat itu pada malam hari ini, satu, ketika banyaknya persoalan itu sudah diberikan kepada orang yang tidak ahlinya. Terus kemudian salah satu tandanya kiamat yang kedua dari hadis yang sudah kita baca itu adalah ketika orang sudah tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi carut marutnya kehidupan, sehingga banyak orang yang pengen segera mati, atau dalam fenomenanya banyak orang yang sering melakukan bunuh diri. Dan yang ketiga dari hadis yang sudah kita baca, salah satu tandanya kiamat itu adalah ketika perzinahan itu sudah merajalela. Semoga pada malam hari ini kita dibukakan oleh Allah
agar kita senantiasa berhati-hati dengan fitnah akhir zaman, dan semoga keluarga kita dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratil Fatihah, doa wal hamdi, doa waqful ilmi, dan doa kafaratul majlis. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirat wal amru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.